Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinambi Farm. Kali ini Sinambi Farm akan memberikan beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman ikuti dan semoga bermanfaat. Oke, lanjut saja langsung bersama Mas Alif. Oke, seluruh semua, saya sudah bersama Mas Alif. Kali ini akan menceritakan pengalaman pertama mengusir sampai 30 dan itu mati semua, dan itu menjadi pengalaman di Sinambi Farm ya. Ternyata mengurusi tempe dan begonya dan peternak itu sangat sulit sekali. Mungkin bersama Mas Alif akan menceritakan pengalaman mengurusi tempe 30 itu, dan semenjak itu tempenya sudah bisa berkurang angka kematiannya, dan itu semoga menjadi inspirasi buat teman-teman untuk bagi peternak pemula untuk memulai berbisnis kambing perah. Oke Mas Halid, mungkin itu, dan monggo untuk pengalamannya share ke teman-teman semua. Monggo Mas Halid. Ya, perkenalkan saya Arif Budiman, salah satu anak kandang yang ada di Sinambi Farm. Menceritakan tentang tempe ya. Tempe awal mula itu di Sinambi Farm, pertama ada tempe itu kami membuat di Sinambi Farm membuat peternakan susu khususnya di Sawera, itu lewat Jawa Randu, betinanya Jawa Randu dan kacang, dan pejantannya Sanen, ini Sawera. Sekawin silangnya seperti itu. Nah, kami mengumpulkan beberapa ekor kambing kacang Jawa Randu, terus disilangkan. Ketika mereka udah mengandung di fase kayaknya di tahun 2020 itu kami panen tempe cukup banyak, hampir 30-40 ekor di fase itu. Nah, karena literasi dan pengalaman itu belum cukup ketika menangani si tempe tersebut di tahun itu, kami banyak belajar dan banyak harus merelakan dan mengikhlaskan tentunya si tempe itu, karena belum tahu tentang kebutuhan tempe itu dari pemberian kolostrum itu berapa hari, pemberian susu itu berapa, pemberian konsentrat itu di umur berapa, pemberian serat itu di umur berapa. Waktu itu hampir hanya tersisa 15 dari 30-an, itu hanya tersisa 15 kalau nggak 10 gitu. Hampir di lahan Pak Cong ini banyak makam-makam tempe-tempe pada waktu itu. Setiap harinya mungkin gejalanya ada yang mencret, ada yang kembung, ada yang pneumonia, dikarenakan salah satu faktornya adalah kami waktu itu memberikan susu kolostrum itu kurang, yang kedua kurang, yang ketiga masa sapih yang terlalu cepat itu tidak dibarengi dengan kebutuhan dia, kesiapan dia memenuhi si rumen-rumen dan si cempenya sendiri. Ketika kami menyapai cempe itu di umur 3 hari sampai 7 minggu kalau nggak salah, melihat kondisi dan sikon cuaca dan kandang dan sebagainya. Tapi tidak dibarengi dengan kita memberikan treatment dia tentang pemberian susu, pemberian konsentrat, dan pemberian serat. Nah, dan lambat laun itu dibenahi pelan-pelan, dibenahi pelan-pelan. Waktu itu kita tidak memakai susu indukannya dari betinanya, maksudnya dari ibunya sendiri, tapi kita memakai susu bubuk yang mungkin teman-teman tahu dan banyak beredar di toko-toko pertanian dan toko-toko ternak. Susu tersebut itu kami menggunakan susu itu tanpa menggunakan takaran, jadi hanya kebutuhan segini ya. Maksudnya paribasan Jawanya adalah waton, yang penting
cempenya tersusui pada waktu itu. Menggunakan itu, alhasil cempenya mencret, banyak yang mencret, dibarengi dengan pada waktu itu cempenya umur 1 minggu itu udah kami berikan serat. Padahal menurut beberapa buku dan beberapa sharing dengan teman-teman sesama peternak, sampai di umur 1 bulan itu belum siap menerima serat-serat basah, serat-serat kering. Dia harus full susu. Analoginya adalah seperti bayi yang umur 1 minggu itu belum makan nasi, belum makan sayur-sayuran, dia masih minum ASI. Nah, kita treatment kan seperti itu waktu itu. Alhasil salah juga ketika treatment itu dilakukan. Nah, terus belajar kita menetreatmentkan cempe itu ya sama kok sama bayi manusia. Kita polakan treatment seperti itu. Lambat laun belajar terbentur, lambat laun terbentuk, pola-pola itu terbentuk dan akhirnya walaupun saat ini masih belajar, di tahun ini masih belajar, kami udah mengurangi angka kematian cempe. Mengurangi angka kematian cempe dari pemberian susunya, meminimalisir itu harus tercukupi, meminimalisir cempe itu pola makan dari konsentrat, serat basah dan serat kering itu harus sesuai, dan porsi makannya harus sesuai. Itu kita harus udah mulai belajar dengan pola-pola itu. Selebihnya alam yang biasanya akan mengatur tentang seleksi alam yang akan pintu terakhirnya. Soalnya bagaimanapun saya membilangkan tentang seleksi alam adalah nggak semuanya cempe itu ketika pola kita sudah benar-benar baik ataupun kandang kita sudah benar bersih, tapi cuaca yang tidak mendukung itu juga sebagai faktor. Tapi minimal kita harus memberikan itu yang terbaik dari kita sendiri, entah itu pola makan, entah itu pemberian susu, entah itu kandang yang bersih. Itu teman-teman. Kalau dari peternakan dari ternak cempe dari Sinambi Farm, tentang khususnya di manajemen cempe. Itu teman-teman. Oke Mas, berarti sekarang ini sudah agak mendingan ya daripada awal-awal kemarin. Iya Pak. Sekarang ini sudah mulai banyak tuntutan yang dari ternak sendiri. Iya. Kalau bisa dibilang kata mendingan daripada tahun-tahun yang sebelumnya kita mulai belajar, karena angka kematian di tahun ini bahkan tipis banget, nggak ada. Kalau dipresentasikan pun untuk kematian angka cempe pun tipis banget, kecil. Walaupun di peternakan manapun saya menyadari bahwa angka kematian ternak itu selalu ada, tapi meminimalisir angka kematian ternak itu lebih baik, teman-teman. Entah itu dari kandang, entah itu dari pola makan dan pola asuh si anak kandangnya ke cempe dan lain-lain itu, teman-teman. Oke Mas, jadi apa inspirasi buat teman-teman di rumah, khususnya peternak pemula, agar cempenya awal itu biar sehat dan tidak terkena penyakit ataupun bahkan kematian, itu bagaimana Mas? Untuk teman-teman yang di rumah, mungkin yang nonton video ini, mentreatment cempe itu coba samakan dengan mentreatment bayi ataupun anak kecil yang baru belajar berjalan ataupun baru belajar berbicara ataupun baru belajar mengunyah nasi ataupun gitu. Karena hampir sama teman-teman, sampai di umur 1 minggu sampai di umur 1 bulan polanya adalah pola sama seperti bayi masih di umur 1 bulan. Mereka full kebutuhannya adalah susu, ruang yang bebas, dan sirkulasi udara yang bagus, teman-teman. Habis itu beranjak di bulan kedua mulai
dikenalkan dengan konsentrat, protein-protein. Habis itu ke 3 bulan itu harus mulai dikenalkan oleh, karena rumennya udah terbentuk, udah mulai kuat, kita kenalkan dengan serat, entah itu serat basah ataupun serat kering gitu teman-teman. Jadi kita di samping itu tetap telaten tentang mengurusi tentang tempe teman-teman. Nah, oke Mas, selanjutnya apa tipsnya di pemberian susu ataupun makanan setelah sapi di umur 1 minggu atau lebihnya? Tipsnya itu dari saya, yang saya lakukan di Sinambi Farm, tipsnya adalah pertama, pemberian susu itu baik. Kita lihat cek susunya pecah atau enggak. Susunya kalau saya sarankan, tipsnya adalah ketika tempe di umur seminggu sampai 1 bulan, kita menggunakan susu indukannya. Saya sarankan full harus menggunakan susu indukannya. Ketika udah berjalan, itu udah kita manajemen dengan baik si susunya, kita beranjak ke pola kandang. Karena yang saya terapkan yang ada di kandang di Sinambi Farm adalah 3 hari sampai 7 hari itu disape. Kami menyediakan kandang yang benar-benar terisolir dari, maksudnya benar-benar terisolir. Kita bisa mengawasi dengan jelas kita pemberian susu itu, mereka itu jelas sih loh. Kita kasih beri susu itu segini setiap hari. Makanya kita memakai pola kandang, konsep kandang baterai yang satu kandang satu cempe itu teman-teman. Yang ketiga adalah kita memperhatikan jelas kandungan konsentratnya untuk cempe. Cempe itu biasanya kandungan konsentratnya itu lebih tinggi proteinnya. Yang kedua, sirkulasi udara pada cempe. Yang terakhir mungkin pemberian serat. Waktu pemberian serat itu baiknya kapan, dan penanganan ketika cempe itu terjadi diare itu seperti apa teman-teman. Nah, karena rewelnya yang sering terjadi di cempe adalah ketika cempe itu diare. Teman-teman nggak usah panik, tapi penanganannya adalah cukup kita mentreatment dengan menggunakan mungkin pola kandang, membersihkan pola kandang, selain itu susu, selain itu kita kasih, mungkin kalau beberapa teman udah pernah tahu, kita kasih rebusan air daun jambu teman-teman. Yang biasa kami lakukan itu ketika cempe terjadi diare yang cukup parah. Tapi biasanya di 1 bulan sampai 3 bulan cempe akan diare, tapi akan diare itu diare normal karena perubahan masa pola makannya dia itu, transisi pola makannya. Itu bukan diare yang terjadi karena cuaca ataupun virus, tapi itu karena ada beberapa diare yang karena itu transisi pola makannya dari yang susu ditambah ke konsentrat, dia akan adaptasi pola makannya, dia akan mengalami diare, dan diare ini itu nggak lama, itu pola-pola yang sering terjadi tapi nggak cukup meriskankan si peternak itu teman-teman. Tipsnya bagi kalau saya seperti itu teman-teman. Oke Mas Arif, oke Mas Arif, selanjutnya bagaimana tips untuk kandang cempe? Kalau di Sinambi Farm itu kalau cempenya lepas sapi itu mau memakai konsep kandang baterai ya Mas? Iya, kandang baterai. Kandang baterai itu kelebihan dan kekurangnya apa dari kandang baterai itu? Saya ngomong bicara tentang kelebihan, saya enaknya kalau kelebihan dari menggunakan kandang baterai adalah kita tahu berapa kita kasih dia susu. Intinya karena kandangnya baterai terisolir satu-satu, individu satu-satu, kita lebih enak memberikan si susu. Jadi tahu, dia habis segini, dia belum habis segini. Maksudnya secara record kita tahu, ini kondisinya dia cempenya harus habis segini, 1 dotan atau 2 dotan.
Nah, enaknya itu kita bisa memantau kesehatan si cempe itu satu persatu dengan baik. Nggak hanya susu, kita pemberian sentrat, pemberian serat pun kita tahu berapa dia habis atau enggak, dia cukup atau enggak ketika dikasih sentrat. Pola makan dan pola minum si susu, pola minum susu si untuk cempe itu kita tahu enaknya itu di pola untuk kandang baterai. Kalau kekurangannya sih, menurutku kalau dibilang kekurangan enggak ada, tapi kecil juga. Itu mungkin kita nggak tahu. Yang pertama kita nggak tahu cempe itu kan aktif toh, suka bermain, suka lompat-lompat. Nah, ketika kita membangun kandang baterai itu tidak sesuai dengan cempenya sendiri, postur ataupun badan, kadang cempenya kadang loncat-loncat, itu akan mengakibatkan fatal, entah itu kejepit atau lain-lain. Membuat riskan si kaki dan kesehatan cempe. Kalau tanda kutip, kalau kita tidak benar membuat kandang baterainya sesuai dengan postur si cempe di umur 1 bulan sampai 3 bulan. Di samping itu, kita agak kesusahan membersihkan, menyapunya tiap hari si kandang baterai tersebut karena harus begitu detail dan agak membutuhkan waktu lama. Itu sih teman-teman kalau kekurangannya menggunakan kandang baterai. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi pengalaman, dan ini saya perlihatkan di sini dulu apa bulan cempe-cempenya sekarang sudah menjadi lahan pakcong yang sangat subur. Terus mungkin Mas Arif ada beberapa apa Mas kasih buat teman-teman, Mas? Inspirasi dan tentunya pesan buat teman-teman ketika udah terjun ke dunia bisnis kambing tentunya. Teman-teman nggak usah khawatir tentang hal apa yang bakal terjadi. Toh ketika semua yang kita pilih itu semua udah ada risikonya, dan risiko itu bisa dihadapi dengan kita terus upgrade dan membentuk pola bisnis yang menjadi lebih baik teman-teman. Jadi jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk menjadi yang terbaik bagi diri teman-teman sendiri dan bagi sekitar teman-teman. Gitu. Kita semua ada rintangan dan ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan untuk mau mencapai proses titik yang teman-teman capai itu dan harapkan. Oke semuanya, mungkin cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang baru menonton video di Sinambi Farm, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menambah kembangnya channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.